Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Banaspati Menagih Janji. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Umur dan rejeki biarlah tetap menjadi misteri, karena yang pasti dan mutlak hanyalah kekuasaan ilahi. Jawa Timur 1997. Sore itu aku duduk termenung di ruang tamu. Ada beban pikiran berat yang sedang menggangguku, yaitu ketakutan akan bangkrutnya usaha pabrik tahuku. Istilah yang sering terdengar ketika itu adalah krisis moneter, yang konon menyerang perekonomian banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Aku tentu tak paham dengan istilah-istilah rumit seperti itu. Yang ku tahu hanya satu: kondisi ekonomi yang amburadul membuat usahaku terancam bangkrut. Dan konon itu ada hubungannya dengan impor kedelai yang aku juga tak terlalu paham hal serumit itu. Namaku Zainal dan umurku 40 tahun. Aku sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang duduk di kelas 5 SD. Aku tinggal di sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Di kampungku banyak orang yang membuat usaha pembuatan tahu yang terkenal dengan istilah pabrik tahu. Walau bagiku istilah itu mungkin terlalu berlebihan, karena bayangan tentang pabrik adalah perusahaan besar yang mempekerjakan ratusan atau bahkan ribuan karyawan. Dulunya aku hanya pekerja biasa di pabrik tahu Haji Sukri, orang pertama yang merintis usaha ini di kampungku. Beliau memang orang yang sangat baik, bukan hanya dermawan. Haji Sukri tak pernah menganggap semua pengusaha lain adalah saingannya. Bahkan hampir semuanya dulu adalah anak buahnya, seperti diriku yang kemudian dipinjami modal untuk membuka usaha sendiri. Prinsip mulia yang dulu pernah ku dengar dari beliau adalah rejeki ada yang atur dan tidak mungkin akan tertukar, walau kita mengangkat orang lain untuk membuka usaha yang sama. Bagiku itu sebuah prinsip yang mengagumkan. Walau mudah diucapkan, tapi nyatanya sangat sedikit orang yang benar-benar percaya dan menjalankan hal itu. Karena kondisi sulit itu berkepanjangan, aku bahkan sampai harus mengurangi karyawan. Dari yang dulunya 8 pekerja, dengan berat hati aku harus memberhentikan 5 dari mereka. Jadilah karyawanku hanya tersisa 3 orang. Tapi tentu bukan hanya aku. Semua pengusaha tahu mengeluhkan hal yang sama. Harga bahan baku yaitu kedelai yang melambung tinggi membuat keuntungan semakin tipis. Di kampungku ada paguyuban pengusaha tahu yang kebetulan ketuanya juga adalah Haji Sukri. Dalam sebuah pertemuan, keputusan yang akhirnya diambil adalah mengurangi kualitas kedelai sebagai bahan baku. Walau sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk menaikkan harga jual, tapi sebagian besar menolak, karena rasanya mustahil untuk menaikkan harga tahu. Jika langkah itu yang diambil, mungkin orang akan lebih tertarik membeli daging sebagai lauk, karena bisa-bisa harganya tak terlalu jauh dibanding tahu.
Dan lagi, menurunkan kualitas bahan baku akan membuat kami bisa meraih keuntungan yang cukup tanpa harus menaikkan harga jual. Dalam kondisi sulit seperti itu, yang hampir pasti akan berlaku adalah persaingan dagang yang kejam. Hanya yang bermodal besar yang kemungkinan bisa bertahan sambil menunggu harga kedelai kembali normal. Menurut perkiraan dan pengamatanku, jika itu benar-benar terjadi, mungkin hanya pabrik tahu Haji Sukri yang akan bertahan, karena beliaulah yang punya modal paling kuat. Tetapi perlahan muncul pemikiran di otakku, yaitu Haji Sukri saat ini adalah pesaingku. Aku masih ingat betapa baiknya dulu beliau meminjami aku modal tanpa bunga, sampai aku bisa membuat usaha tahu sendiri. Tapi dalam kondisi seperti ini, rasanya persaingan bisnis yang lebih mendominasi otakku. Haji Sukri pun menekankan kembali tentang keputusan rapat, bahwa semua pengusaha tahu harus mengurangi kualitas kedelai. Dan semua peserta sepakat dengan keputusan itu. Sejak sehari setelah rapat, aku pun membeli kedelai kualitas rendah untuk pembuatan tahu. Tapi aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Rasanya tahuku cepat sekali basi. Tahu hasil produksi pagi sudah basi di siang harinya. Kata istri dan para pekerjaku, kemungkinan itu terjadi karena bahan baku yang kami pakai tak seperti biasanya. Dan mungkin yang aku pilih terlalu jelek. Tapi aku segera punya pikiran yang berbeda. Entah kenapa, firasatku mengatakan bahwa ada hal mistis yang mempengaruhi hasil produksiku. Dan aku justru curiga pada Haji Sukri yang beberapa hari terakhir datang ke rumahku. Aku menduga beliau menaruh sesuatu semacam jimat atau benda gaib lain. Karena setahuku, pengusaha lain tak mengalami seperti apa yang terjadi padaku. Ada alasan lain yang memperkuat dugaanku, yaitu pabrik tahuku adalah yang terbesar setelah milik Haji Sukri. Jadi, dalam kondisi persaingan seperti ini, bisa saja beliau menganggap aku adalah pesaing terberat yang mungkin harus dihabisi secepatnya. Tapi istriku segera menyangkal. Dia mengatakan pendapatku terlalu ngawur, karena bahkan modal awal usahaku adalah pinjaman dari Haji Sukri. Bahkan beliau tak pernah pelit membagi semua ilmu tentang usaha tahu. Dan menurut istriku lagi, jika Haji Sukri memang punya pikiran seperti itu, harusnya dulu aku dan teman-teman yang sekarang punya usaha sama tak usah dipinjami modal, agar beliau sekarang menguasai pasar dan tidak mempunyai pesaing. Pendapat istriku tentu sangat masuk akal, tapi lagi-lagi firasatku mengatakan lain. Keesokan harinya peristiwa itu terjadi lagi. Tahuku sudah basi bahkan sebelum siang hari. Dan akhirnya aku terpaksa harus mengambil keputusan. Sementara aku menghentikan produksi. Tentu itu mengejutkan, terutama bagi 3 pekerjaku yang selama ini memang tak punya mata pencaharian lain. Mata mereka bahkan kulihat berkaca-kaca begitu mendengar keputusan yang pasti tidak mereka duga. Tapi aku berjanji pada mereka akan secepatnya berproduksi setelah aku mendapatkan solusi dari ini semua.
Di tengah kebingungan seperti itu, aku benar-benar merindukan sosok kakekku yang setahun lalu meninggal. Namanya Mbah Tomo, dan beliau adalah kakek dari jalur ibuku. Biasanya beliau yang cukup bisa kuandalkan untuk membantu masalah-masalah berat, sekaligus memberi solusi yang biasanya juga jitu. Dan karena kerinduan itu, aku memutuskan ke rumah kakek yang di sana hanya tinggal nenekku sendirian. Mbah, aku bingung. Dulu biasanya Mbah Tomo yang bisa bantu. Begitu ucapku tak lama setelah duduk di ruang tamu nenek. Nenekku yang bernama Mbah Sumi lalu menanyakan apa masalahku. Aku pun menjelaskan padanya. Mulai dari istilah krisis moneter yang aku juga tak paham, sampai kondisi usaha tahu yang sedang dihantam melambungnya harga kedelai. Aku juga bercerita bahwa semua pengusaha tahu sebenarnya mengalami hal yang sama. Hanya saja tahuku cepat basi, dan firasatku mengatakan ada yang mencoba menggangguku dengan cara-cara gaib. Aku sengaja tak menceritakan kecurigaanku pada Haji Sukri, karena aku yakin Mbah Sumi pasti juga akan menyangkalnya. Karena beliau tahu persis betapa baiknya Haji Sukri dan awal mula usaha tahuku yang juga dibantu modal oleh beliau. Mbah Sumi mungkin mengerti kemana arah pembicaraanku. Lalu beliau justru menyarankan agar aku tak melanjutkan apa yang selama ini dilakukan kakek. Dulu, selama hidup, Mbah Tomo memang terkenal punya kemampuan menangani hal-hal gaib. Hanya saja, beliau hampir tidak pernah mau diberi imbalan. Setiap kali berhasil membantu orang yang minta tolong padanya. Ada satu ucapan beliau yang selalu kukenang, yaitu berhasil membantu orang adalah sebuah kebahagiaan, dan tak perlu kita menumpuk-numpuk imbalan untuk itu. Aku agak terkejut dengan saran nenek, karena seingatku, kemampuan seperti itulah yang dulu sering dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, sekaligus yang membuat almarhum kakek sangat dihormati masyarakat. Walau secara ekonomi, kehidupannya cukup sederhana. Ternyata ada yang dikhawatirkan oleh Mbah Sumi. Kata beliau, nyawa Mbah Sumi maupun Mbah Tomo sudah beberapa kali terancam akibat makhluk halus. Karena ilmu yang dikuasai kakekku ada dua macam, yaitu ilmu putih dan ilmu hitam yang didapatkan dari beberapa guru yang berbeda. Aku lalu melangkah ke dapur dan langsung teringat kenangan-kenangan indah ketika dulu sering ngobrol dengan kakek di sana. Biasanya kami berdua duduk di kursi panjang dan Mbah Tomo memberiku banyak nasihat, termasuk ketika aku menceritakan masalah apapun padanya. Tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah kotak kayu yang tergeletak dan seperti tak terurus di sudut dapur. Rasa penasaran kemudian menuntunku untuk mendekati kotak kayu itu. Terlihat lusuh dan kotor. Perlahan aku membukanya. Ternyata isinya adalah tumpukan kitab-kitab tua peninggalan kakek. Aku sempat mengambil salah satunya. Sampulnya terbuat dari kulit kayu yang terlihat unik di mataku, dan di dalamnya menggunakan tulisan aksara Jawa yang kebetulan juga sangat kupahami. Dari halaman depan, kitab itu sudah cukup menarik perhatianku. Tertulis di sana seperti sebuah judul, yaitu Cara Memanggil Banaspati. Aku lalu teringat
Dari cerita beberapa orang tua termasuk kakek yang pernah kudengar, Banaspati adalah sosok jin yang sangat kuat. Bahkan konon ada yang berpendapat bahwa Banaspati adalah makhluk gaib penguasa tanah. Basumi yang juga melihatku sepertinya tak mencurigai apapun. Mungkin beliau berpikir aku hanya bernostalgia dan rindu pada kakek sehingga membuka buku-buku peninggalannya. Aku pun semakin serius membaca. Ada beberapa halaman belakang yang tidak terlalu jelas karena dimakan rayap. Tapi secara umum, aku sangat bisa memahami kesimpulan di halaman-halaman awal. Terutama tentang apa yang harus kupersiapkan jika memang ingin memanggil Sang Banaspati. Karena aku merasa sudah cukup paham dan tak ingin nenek curiga, aku pun mengembalikan kitab lusuh itu dan menutup kembali kotak kayunya. Dan setelah menghabiskan kopi yang dibuatkan Basumi, aku pun berpamitan pulang. Sesampai di rumah, istriku sempat menanyakan kondisi Basumi, yang hanya kujawab bahwa beliau sehat dan baik-baik saja. Aku tentu tak berniat menceritakan apa yang kubaca dari kitab peninggalan kakek, karena dari awal aku dan istriku sudah berbeda pendapat tentang penyebab tahuku menjadi mudah basi dan mengancam kelangsungan usaha kami. Tadi sebelum sampai di rumah, aku sempat ke pasar untuk mempersiapkan bahan untuk ritual, termasuk kelapa muda hijau, bunga 7 rupa, darah ayam, kemenyan madu, dan beberapa jajanan pasar. Semuanya kumasukkan ke dalam plastik kresek hitam besar yang kusimpan di dekat tumpukan kayu di samping rumah. Aku memang tidak ingin istriku tahu. Dan entah kenapa, aku terbawa keyakinan bahwa aku akan berhasil memanggil Banaspati jika semua tata cara ritual yang tertulis di kitab kakek benar-benar kujalani. Malam harinya, sekitar hampir tengah malam, tak lama setelah istriku tidur, aku berjalan ke belakang, masuk ke dalam bangunan pabrik tahu sederhanaku. Dan setelah yakin semuanya aman, ritual pun kumulai. Awalnya aku bersila di dekat tungku besar. Tak lama setelah kemenyan kubakar dan mantra kubaca, ada sesuatu berbentuk bola api yang tepat jatuh di hadapanku. Aku tentu sangat terkejut. Apalagi sesaat kemudian bola api itu berubah menjadi sosok makhluk bertubuh seperti manusia dan berkepala api. Dalam ketakutan yang semakin kuat, otakku masih bisa sedikit bekerja bahwa yang sedang di hadapanku pasti adalah Banaspati. Karena memang seperti itulah gambaran tentang penampakannya. Ada yang pernah menceritakan kedatangannya dalam wujud bola api, makhluk bertubuh api, dan ada juga manusia berkepala api, seperti yang kini sedang kuhadapi. Makhluk itu mengerang dan lalu mengeluarkan suara. "Ada apa kau memanggilku?" Ini memang yang kuharapkan dari ritual berdasarkan kitab kakek. Tapi ternyata situasinya jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Tangan dan kakiku kurasa gemetar tak beraturan. Aku tak berani benar-benar menatap makhluk ini. Ekor mataku sempat menangkap sesuatu jatuh dari mulutnya yang mungkin adalah liur. Dan yang juga menakutkan, ternyata liur itu juga berbentuk api.
Sempat hening beberapa saat dan makhluk itu sepertinya terus mengawasiku. Atau dia mungkin sedang menunggu jawabanku. Akhirnya, dengan sangat terbata, aku mengatakan bahwa aku punya keinginan usaha Haji Sukri bangkrut. Hanya sesaat setelah itu, makhluk berkepala api itu menghilang. Entahlah, mungkin dia mengerti apa yang kusampaikan. Aku pun lalu berjalan masuk ke rumah dan tertidur setelah sempat cukup lama berusaha mengatasi rasa takut. Keesokan paginya, aku sempat berkeliling mencari informasi tentang harga kedelai. Ternyata belum ada perubahan. Sebenarnya sempat terbersit keinginan untuk memproduksi tahu lagi, terutama karena aku juga kasihan pada para pekerjaku. Tapi rasanya ini belumlah waktu yang pas, karena aku tentu masih harus banyak belajar lagi tentang perhitungan untung rugi dengan membandingkan beberapa kelas kualitas kedelai. Dan jujur, mulai ada penasaran di hatiku. Apa yang akan dilakukan makhluk berkepala api tadi malam? Jika dia paham apa yang kukatakan padanya, dan jika memang benar bahwa dia adalah Banaspati. Keesokan harinya, ketika aku mencuci sepeda motor di halaman rumah, tiba-tiba datanglah Haryoto, salah satu pekerjaku. Awalnya aku menyangka dia akan bertanya tentang kapan pabrik tahu beroperasi kembali. Tapi dugaanku salah. Ternyata dia datang untuk membawa sebuah kabar duka yang juga memilukan. Haji Sukri baru meninggal dunia, dan kabarnya jasadnya hitam seperti hangus. Menurut keluarganya, tadi malam terdengar suara seperti benda jatuh di dapur. Dan saat Haji Sukri memeriksa ke sana, ternyata tak ditemukan apapun atau siapapun. Tapi tak lama kemudian, dia mengerang karena merasakan tubuhnya sangat panas. Dan beberapa menit setelah itu, Haji Sukri pun meninggal sebelum sempat dibawa ke puskesmas. Aku sangat bersedih, dan air mataku mengucur begitu deras. Setelah memberitahu istriku, aku kemudian berboncengan dengan Haryoto dan segera menuju rumah duka. Masih teringat jelas semua kebaikan Haji Sukri, termasuk pinjaman modal tanpa bunga dulu ketika awal aku merintis usaha pabrik tahu sendiri. Tapi tiba-tiba aku teringat, bisa jadi ini ada hubungan dengan Banaspati yang pernah kupanggil. Otakku pun menjadi sangat liar, dan akhirnya sampai pada sebuah kekhawatiran besar. Ini memang ulah Banaspati yang tak memahami apa yang kusuruh kemarin. Aku hanya berkeinginan usahanya bangkrut, dan ini semua tentu sudah sangat terlalu jauh. Ada perasaan bersalah yang luar biasa begitu aku sampai di rumah duka. Apalagi ketika melihat istri Haji Sukri tak henti-hentinya menangis. Sampai acara pemakaman, semuanya berjalan sangat lancar. Satu yang sangat kuyakini, semua kemudahan itu adalah buah dari kebaikan beliau semasa hidup. Dan semua warga sepertinya sepakat. Bahkan juga penggali kubur yang mengaku menemukan lokasi yang sangat gembur dan mudah digali. Sekitar 7 hari kemudian, di tengah malam, sosok Banaspati mendatangiku. Kali ini dalam mimpi. Bentuknya benar-benar sama dengan makhluk yang dulu datang.
2 hari sebelum Haji Sukri meninggal. Tiba-tiba aku merasa berada lagi di tempat ketika aku melakukan ritual, di dekat tungku besar di dalam pabrik tahuku. Dan yang terjadi berikutnya adalah sama. Ada bola merah menyala yang tiba-tiba jatuh tepat di hadapanku. Dan tak lama kemudian berubah menjadi sesosok manusia berkepala api. Hanya saja kali ini yang diucapkan berbeda. Juga dengan suara parau dan berat, makhluk itu berkata, "Aku minta sesajen." Aku pun langsung terbangun. Dalam hati, aku menjadi yakin ini bukan mimpi biasa. Suara parau itu masih terekam jelas dalam ingatanku. Juga penampilan makhluk mengerikan itu. Aku mulai berkesimpulan, Banaspati mungkin telah masuk terlalu jauh dalam kehidupanku. Keesokan harinya, juga tanpa memberitahu istriku, aku ke pasar dan membeli semua bahan ritual yang harus kupersiapkan. Entahlah, aku merasa harus lebih mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Banaspati kali ini. Aku juga membayangkan setiap kesalahan dalam ritual bisa jadi akan mengundang mara bahaya. Jujur, sebenarnya selama seminggu ini masih ada kesedihan yang luar biasa. Terutama karena aku merasa ikut berdosa tentang meninggalnya Haji Sukri. Setiap malam ketika acara tahlilan, aku selalu melihat istrinya tetap menangis. Dan dalam hati, aku merasa harus ikut bertanggung jawab. Kali ini, aku harus berhadapan dengan masalah lain, yaitu harus lebih serius mempersiapkan pertemuan dengan Banaspati. Malam harinya, tak lama setelah aku yakin istriku sudah tidur, aku menuju tempat ritual beberapa hari yang lalu, di dekat tungku besar di dalam pabrik tahu. Masih ada ketakutan begitu makhluk itu datang dengan cara yang sama. Tapi perlahan mulai bisa kuatasi. Di hadapanku, makhluk itu dengan rakus melahap semua sesajen. Kepalanya yang berbentuk api tiba-tiba tersibak dan berubah menjadi wajah yang merah menyala. Setelah semuanya habis terlahap, dengan mulut yang masih mengunyah sisa makanan, kembali makhluk itu bersuara, "Aku minta sesajen tiap hari." Belum sempat aku berpikir atau menjawab, makhluk itu tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Keringat dingin masih kurasakan. Kali ini bukan hanya karena sisa-sisa rasa takut, tapi juga sebuah pertanyaan dan kebingungan. Kenapa dia minta sesajen tiap malam dan sampai kapan itu akan berlaku? Setiap pagi aku terpaksa ke pasar untuk membeli bahan ritual, dan sesajen selalu kuhidangkan setiap tengah malam. Apa yang terjadi di hadapanku setiap malam selalu sama. Makhluk mengerikan itu selalu melahap apa yang kusajikan, dan selalu mengatakan bahwa dia minta sesajen tiap malam, sesaat sebelum lenyap dan menghilang. Entah berapa lama aku terjebak dalam rutinitas seperti itu. Yang jelas, aku mulai merasakan lelah. Selain karena pabrik tahu belum beroperasi lagi, membeli bahan sesajen setiap hari akan cukup menjadi beban. Dan lagi, aku khawatir suatu saat istriku akan curiga
dengan kebiasaanku ritual setiap malam. Akhirnya, setelah 7 atau 8 hari berturut-turut menyediakan sesajen, aku mencoba mengabaikannya. Rasanya energiku sudah tak cukup lagi untuk mengurusi kegiatan ritual. Apalagi aku juga harus terus memutar otak tentang perkembangan usaha tahu yang sementara berhenti. Tapi makhluk mengerikan itu ternyata sangat marah. Awalnya aku mencoba tidur di samping istriku. Aku benar-benar merasa letih karena semua ritual selama ini memang sangat menguras. Tak lama setelah aku terlelap, tiba-tiba makhluk berkepala api itu berdiri tepat di samping kasurku. Spontan aku berteriak, tapi istri dan anakku seperti tak bergeming. Kulihat mereka tetap tertidur pulas. Makhluk mengerikan itu terus menatapku. Lalu dengan sekali hentakan, tangan kanannya segera meraih tubuhku. Dan entah bagaimana caranya, aku ditarik dan diseretnya mengelilingi rumah. Larinya begitu cepat dan aku merasakan berkali-kali terbentur batu atau benda lain. Dan yang lebih menyakitkan, kakiku diseret dengan posisi kepala di bawah menyusur tanah. Kurasakan tubuhku penuh dengan luka. Di saat seperti itu, aku masih bisa berpikir bahwa apa yang sedang kualami tidak terjadi di alam nyata, dan mungkin aku hanya sedang bermimpi. Dan ternyata dugaanku benar, walau tidak sepenuhnya tepat. Aku tiba-tiba merasa tersadar dan segera meraba seluruh tubuhku. Ada rasa lega karena tak ada luka satupun di sana. Artinya, apa yang baru kualami hanyalah mimpi belaka. Tapi tiba-tiba aku tersadar bahwa aku sedang berada di dekat tungku besar tempat setiap malam melakukan ritual. Otakku kali ini tak mampu menyimpulkan, jika memang semuanya hanya mimpi, kenapa aku ada di tempat itu? Lagi-lagi, itu adalah sebuah pertanyaan yang tak mampu kujawab. Aku pun segera berlari kembali menuju kamar. Dan seperti tadi, istri dan anakku sedang pulas tertidur. Keesokan paginya, karena aku makin merasa ketakutan, aku menemui Mbah Broto, salah satu dukun yang terkenal sakti di desa sebelah. Setelah aku menceritakan, Mbah Broto mengatakan bahwa yang mendatangiku benar-benar adalah sosok Banaspati. Tapi yang membuatku makin takut adalah penjelasan dari Mbah Broto bahwa dia tidak bisa membantu, sekaligus meyakinkanku bahwa dukun lain juga pasti akan kesulitan. Karena kata Mbah Broto, Banaspati adalah makhluk gaib yang kekuatannya tak main-main. Apalagi karena awalnya aku memanggil dengan membaca mantra-mantra dari kitab kakek. Menurut Mbah Broto, dari mantra yang tadi kujelaskan padanya, sosok Banaspati yang datang benar-benar kuat. Sebenarnya ada penangkalnya, Dek. Pasti di kitab itu juga. Tapi gimana ya? Sampean bacanya cuma bagian depan. Begitu kalimat Mbah Broto yang semakin membuatku khawatir. Aku memang tadi juga menceritakan bahwa bagian belakang kitab itu tidak bisa lagi terbaca dan rusak karena dimakan rayap. Sebelum aku pamit pulang,
Mbah Broto berkali-kali minta maaf karena tak bisa membantuku. Tentu ada beban berat di otakku. Rasanya akan konyol jika aku harus setiap malam menyiapkan sesajen untuk si Banaspati. Siang harinya, karena kecapean, aku masuk ke kamar dan bersiap istirahat. Tapi ketika rasa kantuk sangat kuat menyergap, sempat ada perang hebat di batinku. Di satu sisi, aku mungkin tetap harus menyediakan sesajen yang entah sampai kapan, dan mulai besok harus membeli lagi semua bahannya. Tapi di sisi lain, aku harus menghentikan semua ini. Aku tak ingin lagi berhubungan dengan Banaspati, dan aku harus mencari informasi tentang dukun yang lebih sakti dari Mbah Broto. Istriku sempat masuk ke kamar dan berpamitan. Katanya Bayu anakku merengek minta ke rumah kakeknya. Kebetulan sudah sekitar 3 bulan istriku tak mengunjungi orang tuanya, yang jaraknya dari rumah kami sekitar 15 km. Aku kembali terbangun saat merasa udara di kamarku tiba-tiba sangat panas. Dan aku langsung bangkit karena terkejut. Ternyata ada kepulan asap dan kobaran api di mana-mana. Rumahku sedang terbakar. Aku kemudian berlari keluar dan banyak tetangga yang membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Angin yang cukup kencang berhembus membuat api dengan ganas melahap bangunan rumah dan juga pabrik tahuku. Dengan cepat, semuanya ludes tak bersisa. Untungnya kobaran api besar itu tak sampai merembet ke rumah tetangga. Sekitar setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan. Warga semakin banyak yang berkerumun. Dengan sedih, aku duduk tersandar di bawah pohon seberang jalan. Air mataku menetes deras. Rumah yang kubangun dengan usaha bertahun-tahun dan pabrik tahuku kini rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing yang masih mengeluarkan asap. Tapi aku harus tetap bersyukur. Peristiwa kebakaran itu terjadi setelah istri dan anakku pamit ke rumah kakeknya. Pak Khairul perlahan menghampiriku. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat dihormati warga. Aku pun langsung menenggelamkan tubuhku dalam pelukannya, sambil menyaksikan para tetangga terus membongkar-bongkar puing, sambil berharap ada barang yang masih bisa diselamatkan. Tapi takdir tentang kesedihanku memang belum berakhir. Terdengar salah satu dari mereka berteriak, dan yang membuatku lemas adalah mereka menemukan 2 sosok jenazah yang hangus terbakar. Dan dari posisi mereka yang saling berpelukan dan wajah yang sedikit bisa dikenali, itu adalah istri dan anakku. Aku pun berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Rasanya dunia runtuh saat itu. Masih terbayang jelas ketika istriku masuk ke kamar dan kemudian berpamitan. Dan mungkin kejadian istriku berpamitan hanya ada di alam mimpiku. Pak Khairul terus memelukku. Dalam hati aku yakin semua ini adalah ulah si Banaspati. Apalagi sempat ku dengar bisik-bisik tetangga bahwa sebelum kebakaran ada yang melihat bola api besar jatuh tepat di belakang rumahku. Pak Khairul juga dengan terisak
tak henti-hentinya memintaku berzikir dan bersabar. Dalam pelukan hangatnya, ada nasihat yang kemudian memukul kesadaranku bahwa aku harus terus berdoa untuk kedua orang tercintaku. Dan yang tidak kalah penting, kata beliau, aku harus selalu menjaga ibadah, sesuatu yang sudah cukup lama ku abaikan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Banaspati Menagih Janji. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Juga semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari sana. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.